Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Hanover Class. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kita selalu semangat untuk belajar. Baik, untuk pertemuan perdana ini Miss Us akan memberikan materi dari buku tematik 4A subtema 1 ya. Tapi sebelumnya kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa mau belajar, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku, hari ini materi yang akan kita pelajari adalah bunyi dan sumber bunyi, tari saman, kemudian gagasan pokok dan kalimat pendukung ya. Oke. Sebagai awalan, Miss Us ingin menyampaikan dulu firman Allah yang tercantum dalam surat Al-Mulk ayat 23 ya, yang artinya katakanlah dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kamu. Tapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ya nak ya, kita sudah diberikan pendengaran, penglihatan, kita diberikan hati nurani untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, diberikan berbagai macam kenikmatan. Tapi ternyata kata Allah, sedikit sekali di antara kita itu yang bersyukur kepada Allah. Nah, mudah-mudahan dengan kita sudah diingatkan lagi oleh Allah dalam surat Al-Mulk ayat 23 ini, kita bisa menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur ya terhadap atau apapun yang diberikan oleh Allah ya, karena ketika kita banyak bersyukur, maka Allah akan memberikan banyak lagi kenikmatan itu kepada kita ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, materi pertama kita adalah mengenai bunyi dan sumber bunyi ya. Itu ada di buku tematik 4A, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 ya. Oke, apa itu bunyi? Ya, bunyi adalah apa itu bunyi? Bunyi adalah energi yang dapat didengar. Jadi ketika kamu mendengar suara Miss Us nih, itu adalah energi yang sampai kepada telinga kamu ya. Ada energi yang sampai kepada telinga kita, maka itu yang disebut dengan bunyi ya. Oke, berikutnya tinggi rendah atau kuat lemahnya bunyi itu tergantung pada apa? Jadi kalau ada suara yang kencang, suara yang lemah gitu ya, itu tergantung kepada apa, Miss? Itu tergantung kepada frekuensi, kemudian amplitudo, dan kepada tergantung dari resonansi ya. Itu ada di halaman 8 sampai 11 ya. Kamu bisa pelajari di halaman 8 sampai 11. Apa yang dimaksud dengan frekuensi, amplitudo, dan resonansi ya? Amplitudo ya nak ya. Oke. Frekuensi adalah banyaknya getaran pada bunyi. Semakin banyak getaran berarti frekuensinya semakin besar. Akibatnya bunyi yang dihasilkan terdengar tinggi ya. Jadi kalau semakin banyak getaran, bunyinya berarti semakin kencang ya, frekuensinya semakin besar. Nah, frekuensi itu ada 3 ya, dibagi menjadi 3. Ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik ya. Kita lihat apa itu infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 getaran per detik. Jadi sangat lemah, sangat kecil suaranya ya. Itu hanya bisa didengar, atau hewan yang mempunyai pendengaran seperti ini adalah jangkrik dan anjing ya. Jadi suaranya sangat lemah. Kemudian yang kedua adalah audiosonik. Bunyi yang dapat didengar manusia. Nah, jadi ketika kamu mendengar suara Miss Us itu namanya audiosonik ya. Frekuensinya antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Maaf, itu juga bisa didengar oleh anjing, jangkrik, kelelawar, dan lumba-lumba ya. Yang berikutnya adalah ultrasonik. Bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20 ribu getaran per detik. Nah, manusia tidak bisa mendengar ultrasonik karena frekuensinya terlalu besar. Hanya beberapa hewan saja yang bisa mendengar bunyi tersebut, seperti kelelawar dan lumba-lumba ya. Itu mereka mencari mangsa dengan cara seperti itu. Nah, bisa juga digunakan di kalangan kedokteran ya, digunakan oleh dokter untuk mendeteksi detak jantung bayi yang ada di dalam kandungan seorang ibu yang sedang hamil ya. Oke, berikutnya
Eh, amplitudo. Amplitudo adalah kuat atau lemahnya bunyi tergantung pada simpangan maksimum dari suatu gelombang yang akan mempengaruhi kuat lemahnya bunyi. Contohnya, mengatur besar kecilnya volume televisi ya. Jadi kalau kamu memainkan volume di televisi, mau digedein apa dikecilin suaranya, maka itu adalah amplitudo ya. Oke, berikutnya adalah resonansi. Ya, resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda yang disebabkan getaran dari benda lain sehingga menciptakan bunyi yang lebih keras ya. Misalnya kamu memukul gendang, menabuh drum, atau memetik gitar. Nah, itu kan ada yang bergetar ya. Ada suatu benda yang digerakkan kemudian bergetar. Nah, itu adalah menciptakan bunyi baru, itu adalah resonansi ya. Ada juga yang disebut dengan sumber bunyi. Apa saja sumber bunyi? Ada pita suara manusia nih ya, kamu mendengar suara Miss Us nih, atau kamu sedang berbicara nih, ada yang bergerak-gerak nih di tenggorokan kita, itu ada pita suara ya, asal suara kita. Kemudian bisa juga berasal dari alat musik ya, dari garpu tala ya, garpu tala itu seperti garpu bentuknya nak. Kalau misalnya digetarkan itu dia akan bergerak dan menimbulkan bunyi. Kemudian ada juga mesin bermotor ya, itu adalah sumber bunyi. Nah, ada lagi sumber bunyi yang juga berasal dari tubuh manusia. Misalnya apa? Misalnya petik jari atau tepukan tangan. Ya. Nah, tepukan tangan juga biasa digunakan untuk mengiringi tarian saman. Ya, kalian pernah sering nonton juga kan? Pernah melihat tayangan tarian saman? Dia tidak memakai alat musik. Dia memakai alat musik atau sumber bunyi yang berasal dari manusia. Ya, dari badannya sendiri, dari tepukan tangan ya, itu membentuk irama sehingga bisa mengiringi tarian saman ya. Nah, ini akan kita pelajari adalah gerakan tari saman ya. Tarian saman ya, kalian sudah sangat familiar dengan tarian saman ini. Adalah tarian suku Gayo dari Provinsi Nangro, Aceh Darussalam ya, di ujung paling barat Pulau Sumatera. Gerakan saman ini sangat cepat dan lincah ya. Tarian saman dilakukan pada posisi berlutut dan duduk. Kompak, berlutut, duduk, diiringi oleh tepukan tangan. Diiringi oleh musik yang menggunakan tepukan tangan. Irama dari tepukan tangan itu menjadi sumber bunyi dari gerakan tari saman. Ya, jadi tidak menggunakan alat musik tapi menggunakan tepukan tangan ya. Oke. Nah, ini akan kita kaitkan dengan materi mengenai gagasan pokok. Nah, ya. Gagasan pokok adalah kalian sudah pernah mendengar gagasan pokok? Ya, kalau di kelas 3 kalian mempelajari tentang paragraf. Kalau di kelas 4 ini kita mempelajari gagasan pokok. Ya, materi baru gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan pokok biasanya diwakili oleh kalimat utama yang letaknya bisa di awal, di tengah, atau di akhir paragraf ya. Jadi kalau gagasan pokok itu ada di setiap paragraf. Cirinya paragraf nanti kita bahas ya. Tulisan pertamanya itu dia menjorok ke dalam Nah, kalau dalam sebuah wacana ada kalimat pertamanya itu masuk ke dalam, tulisan pertamanya masuk ke dalam tulisannya, maka itu disebut dengan paragraf ya. Dan paragraf itu bisa disimpan, kalimatnya itu bisa di awal kalimat, di tengah kalimat, atau di akhir kalimat ya. Kalian harus jeli untuk membedakan mana gagasan pokok, mana yang disebut dengan gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung adalah kalimat tambahan yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok ya. Jadi ada gagasan pokoknya dulu nih, kalimat intinya menceritakan tentang apa. Nah, sisa kalimatnya itu disebut dengan gagasan pendukung ya. Coba Miss Us lihat lagi yang sebelumnya. Lihat, Miss Us bedakan dua warna ya. Ada warna merah dan ada warna kuning ya. Oke, yang warna merah adalah paragraf pertama ya. Warna merah adalah paragraf pertama. Kenapa? Ada tulisan tarian saman. Nah, itu adalah paragraf pertama ya. Paragraf pertama bunyinya tarian saman adalah tarian suku Gayo dari Nangro, Aceh Darussalam. Itu paragraf pertama. Paragraf keduanya yang warna kuning. Gerakan tari saman diiringi oleh musik yang menggunakan tepukan tangan. Ya, jadi dalam waca ini ada dua paragraf, yang warna merah dan yang warna kuning. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara mencari gagasan pokok. Ya, kalimat yang tadi Miss Us pindahkan ke sini ya.
Wacana tadi ada 2 paragraf ya. Yang pertama adalah tarian saman, kemudian paragraf kedua gerakan tari saman. Nah, gimana Miss cara mencari gagasan pokok? Caranya begini. Kita baca dulu kalimatnya secara teliti. Tarian saman adalah tarian suku Gayo dari Nangro, Aceh Darussalam. Gerakan tarian saman sangat cepat dan lincah. Gerakan tari saman dilakukan pada posisi berlutut dan duduk. Mana yang merupakan inti dari kalimat ini, dari paragraf ini? Ya, oke. Intinya adalah dalam wacana samping terdapat 2 paragraf. Ya, pertama gagasan pokok pada paragraf pertama adalah tarian saman adalah tarian suku Gayo dari Nangro, Aceh Darussalam. Itu merupakan gagasan pokok dari paragraf pertama. Intinya inti ceritanya dari paragraf itu apa? Ya, nah ini yang Miss Uus beri tanda merah. Kemudian kalimat pendukungnya adalah sisanya, berarti ya gerakan tari saman sangat cepat, gerakan tari saman dilakukan pada posisi berlutut dan duduk. Itu adalah kalimat pendukung untuk menjelaskan kalimat atau gagasan pokok. Ya, oke. Berikutnya gagasan pokok pada paragraf kedua. Gerakan tari saman diiringi oleh musik yang menggunakan tepukan tangan. Irama dari tepukan tangan itu menjadi sumber bunyi dari gerakan tari saman. Nah, betul ya. Jadi gagasan pokok dari paragraf yang kedua adalah gerakan tari saman diiringi oleh musik yang menggunakan tepukan tangan. Itu inti cerita dari paragraf yang kedua. Sisanya adalah kalimat pendukung ya. Irama dari tepukan itu menjadi sumber bunyi dari gerakan tari saman. Seperti itu nah ya. Jadi intinya gagasan pokok adalah gagasan yang ada pada setiap paragraf. Jadi setiap paragraf ada satu gagasan pokok. Kalimat berikutnya adalah kalimat pendukungnya saja untuk memperjelas gagasan pokok. Ya. Oke, sampai sini penjelasan dari Miss Uus, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalian bisa mengerjakan tugas yang Miss Uus share di GCR ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.